Mana tepuk tangannya dong? Masya Allah buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang di rumah yang baru bergabung juga. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini. Hati-hati tanpa terasa amal kita berkurang. Na'udzubillah min zalik. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Masya Allah jamaah. Kadang nih ada teman saya gitu, dia suka menyombongkan dirinya bahwa aku haji udah 4 kali loh. Waduh. Tuh katanya aku tuh tiap hari puasa. Waduh. Nih, katanya ada saya pernah dengar Ustaz Syam, sini Ustaz Syam. Itu katanya bisa malah mengurangi amal ibadahnya sendiri ya. Habis itu. Buat temennya yang diomongin itu kali ya. Itu kali ya. Ya cuma izin penjelasannya ada Saya silakan. kenal temannya. Siapa itu? Sampai guru kesat Mas Fadli jamaah di studio dan seluruh jamaah yang ada di rumah. Kita buka Al-Quran surah Luqman 17 dan 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dhalika min 'azmil umur. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Setelah Luqmanul Hakim menasehati anaknya tentang menghindari kesyirikan, kemudian berbuat baik kepada orang tua, kemudian berbuat baik sekecil apapun pasti akan ada balasannya, kemudian dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, bersabarlah atas setiap musibah. Ternyata nasihat selanjutnya dari Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Wahai anakku, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena merasa diri lebih baik daripada mereka, karena sombong daripada orang lain. Dan janganlah berjalan di atas muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maka pembahasan kita di segmen ini selanjutnya adalah apakah yang disebut dengan ujub itu bisa mengurangi daripada pahala kita dan juga mencuri daripada pahala amal kebaikan kita, yaitu mengumbar-ngumbar secara berlebihan kepada orang lain dan ujub kepada diri sendiri. Apa itu ujub, Bu? Ujub itu kalau Ibu pernah gaul, kalau misalnya Ibu lagi umroh gitu ya. Ketika lagi umroh ada orang Arab bilang gini, ajib, ajib. Ajib itu apa? Amazing, amazing. Pengen dipuji gitu, pengen diajibin sama orang. Ujub, ujub itu pengen diajibin sama orang, pengen dikatakan amazing. Dan salah satu cirinya kata Imam Al-Ghazali, ujub dan takabur itu mirip-mirip. Apa itu salah satu cirinya? Gusar ketika dinasehati, kasar ketika menasehati. Jadi kalau dinasehati orang, apa sih, siapa sih itu? Dari mana itu nasihatnya? Ketika dinasehati orang, gusar. Tapi ketika menasehati orang lain, kamu jangan begini, sholatmu jagain. Subhanallah. Ketika menasehati orang kasar, ketika dinasehati orang dia merasa gusar. Lalu apa obatnya daripada sikap ujub ini? Imam Al-Ghazali berusaha agar kita menutup pintu celah supaya kita tidak takabur dengan cara apa? Setiap memandang orang lain, pandanglah orang lain itu lebih baik daripada dirimu. Kalau lihat anak kecil, jangan kau mengatakan lebih baik saya daripada anak kecil. Tapi katakan anak kecil ini tidak ada dosanya, maka dia lebih baik daripada saya. Kalau kau melihat orang yang lebih tua, jangan katakan saya lebih bagus pada orang tua. Tapi katakan ini orang tua lebih baik daripada saya karena pasti amalnya lebih baik daripada saya. Ketika lihat orang yang belum hijrah, jangan katakan dia belum hijrah, saya sudah hijrah. Tidak, tapi katakanlah ini orang belum hijrah tapi belum tentu dia tidak taubat sampai dia mati. Saya sudah taubat tapi belum tentu saya istiqomah sampai mati. Tidak ada peluang untuk melihat orang lain lebih buruk daripada kita. Tepuk tangan Bu, ini Masya Allah luar biasa. Ini nasihat-nasihat bagus ini harus kita catat sebenarnya buat diri kita. Self reminding. Makasih banyak Ustaz Syam. Jazakallah khairan katsiran ilmunya. Jamaah. Oke, sekarang waktunya kita memberikan kesempatan kembali buat jamaah Islam itu yang ada di studio buat tanya-tanya langsung sama guru kita mewakili jamaah yang di rumah ya. Kalau gitu kita kembali dulu nih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau nanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Ibu sebelah sini gantian ya. Tadi ada ibu yang belum selesai pertanyaannya. Ada pertanyaan bagus, silakan Ibu perkenalkan kembali namanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Eis dari MT Madinah Iman Wisata Bandung. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ibu ya. Silakan Ibu. Pak Ustadz, Oh, izin masih bertanya. penasaran sama yang tadi datang lagi sendiri, ini belum dipanggil. Ini kan gini Pak Ya Ustadz. ini coba sih dekat-dekat sini. Zaman Coba sekarang curhat itu nih. banyak orang yang pamer di medsos. Oh. Contohnya seperti tadi umroh, jepret, selfie gitu jepret. ya. Itu ibu. Kadang-kadang. Terus Bu? Makan apapun gitu ya, jepret, posting. Biar dikenal orang, biar dipuji-puji. Ih hebat, makan enak di resto gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan saya, Amer. gitulah. Jadi pertanyaan saya begini Pak Ustadz, apakah hal tersebut akan mengurangi pahala kita atau bagaimana? Nah, gitu. walaupun cuma pengen pamerin sosial media doang, kan gak ada Walaupun umum. memang mereka pamernya cuma di sosial media doang, karena mungkin lagi tren juga kali ya ikut-ikutan. Biar temennya aja yang lihat gitu maksudnya Cuman paling. katanya pengen tahu aja, Iya. pahalanya akan hilang gak pahala ibadah dia yang lainnya ini? Masih panjang Bu? Udah selesai? Oh udah ya, atur Terima kasih nuhun. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibunya rempong pasti deh. Enggak ada masalah. Penggosip. Saya lihat jamaah di sini rata-rata bawa gelang 2. Kalau pulang habis ongkos jual satu. Izin Pak Yai, Ustaz Sams. Terima kasih banyak kepada semuanya orang yang memposting apapun, tapi kita lihat dulu niatnya. Mudah-mudahan niatnya adalah syiar Amin. atau niatnya promosi supaya bisa daftar umroh. Kan gitu. Atau bisa jadi endorsan pekerjaannya, jualan ini. Jadi kita lihat dulu dari niatnya. Tapi kalau niatnya beda, menyakiti hati orang itu gugur. Hilang keberkahannya. Ingat ya, jualan yang ditampakkan ketika ada orang miskin melihatnya, lalu dia telan ludahnya, maka hilanglah berkah makanan itu. Makanya makanan di dapur rumah ibu itu cepat kenyang anak-anak. Tapi kalau yang barang jualan tidak kenyang-kenyang. Betul tidak? Karena keberkahan. Apanya yang hilang Ustadz? Berkahnya. Apanya yang hilang? Pahalanya. Kalau dia mohon maaf pamer. Apa tuh pamernya? Merasa dinyal. Itu tadi sombong. Orang sombong itu ditolak. Menganggap dirinya lebih baik. Mohon maaf, gak usah terlalu bangga. Hajimu 2 kali. 2 kali ya? 4 kali. Ada orang 42. Apalagi baru sekali, diem aja dari tadi. Jangan sombong. Di atas langit masih ada langit. Di atas gunung yang tinggi masih ada yang lebih tinggi. Wah masa? Pohon yang di atas gunung. Ada lagi lebih tinggi. Apa itu? Burung di atas pohon itu. Masih ya. ada lebih tinggi lagi. Apalagi? Kutu dari burung. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ini Masya Allah. Aduh jamaah. Lanjut lagi yo, yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya lagi ayo. Dari, oh ini lagi Ibu izin tadi kan sana udah 3, ini baru 2 nih. Silakan Ibu, silakan punten. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh berdiri ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Umi Amda dari Majelis Taklim Madinah Iman Wisata. Masya Allah, dari tepuk tangan Bandung. dong dari Bandung. Silakan. Izin bertanya Pak Kiai. Oh Pak Kiai boleh. Ini nggak kelihatan Pak Kiai. Oh kealingan Pak Kiai belum berdiri. Apa itu selalu menghalangi orang? Enggak, saya udah kesini. Saya kesini Pak Kiai belum berdiri dipanggil. Umi Terus ya siapa? Ibu silakan Ibu. Ya, gini Bapak Pak Kiai. panggil duduk. Ada orang yang suka sirik. Oh sirik. Ya, itu apalagi yang menyangkut dengan ekonomi atau pekerjaan atau masalah dunia gitu ya. Iya. Nah, Iya. itu bagaimana menurut Pak Kiai?
apakah bisa mengurangi amal ibadah atau seperti apa? Oh, oke. Gimana tuh Pak Kiai? Mohon izin dijawab itu aja Ibu. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab Pak Kiai saya mau nanya. Kenapa? Gimana rasanya diomelin jamaah? Enggak diomelin, rasanya Angin. kalingan doang. Silakan Pak Kiai. Baik Kak Fadli juga Kiai Maulana dan Kiai Syam, Umi Haja. Ya, kemudian pemirsa Indonesia bahwa tadi kalau kita memberi sesuatu, kemudian juga maaf jangan ada cemburu, iri hati, dengki atau sirik. Kan ada peribahasa mengatakan give the best and the best will come back to you. Apa tuh? Berikanlah yang terbaik itu akan kembali ke dirimu. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Kalau ini kan sekarang tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Nah, nah banyak mengundang orang cemburu, banyak mengundang orang-orang yang iri hati, yang dengki. Akhirnya timbul kesombongan kan begitu. Nah makanya orang yang suka dengki, iyyakum wal hasad. Fa innal hasad kulul hasanat kama ta'kulu nar khattab. Jadi hasad itu dia tolong deh jauhkan dirimu dari sifat yang hasad karena sesungguhnya hasad itu itu bisa memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Nah, di sini pemirsa Indonesia pada saat kita memberikan sesuatu yang terbaik, hanya Allah yang berikan pahala buat kita dan gak boleh ada kata sombong. Sebab sombong itu kan al-izzu izzati. Kemuliaan itu kata Allah hadis qudsi, kemuliaan aku. Dan wal kibriya uridai, sifat sombong itu merupakan selendang aku, pakaian aku. Bu, betul nggak? Yang bilang betul cuma satu orang. Betul. Ya Allah. Iya. Kemuliaan itu kemuliaan aku, sombong itu adalah pakaian aku, ridai, selendang aku. Wa man nazaani faqad azabtuhu. Siapa orang yang punya sifat sombong walaupun seberat zarah biji sawi faqad azabtuhu, maka sungguh akan kuazab. Makanya saudara, mohon izin, kenapa terjadi gempa bumi, tanah longsor, kebanjiran? Gunung Merapi, semburan lumpur yang mendidih, enggak henti-hentinya, bahkan Allah patahkan lempengan bumi, terjadi tsunami di mana-mana, betul enggak? Nah makanya ibu-ibu, ini urusan dunia, jangan sampai kita pamer, bahkan cemburu hati atau dengki. Makanya kalau kita ngaji sama Kiai Maulana dan Kiai Syam, kan i'lamu annamal hayatud dunya dalam Quran, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah laib, hanya permainan aja. Laibun walahwun, dan juga senda gurau. Wazinatun, juga hanya perhiasan. Anda kata ibu punya perhiasan gelang, kan dari tadi kan ngomong gelang-gelang mulu nih. Gelangnya banyak, enggak sesen pun, enggak segram pun ibu sumbangkan buat, buat pengajian, buat anak yatim, buat masjid yang dibangun. Enggak segram pun, nanti, maaf nih, kalau ibu meninggal, kemudian ibu meninggal, itu gelang yang ada, dijual oleh suami buat istri muda lagi. buat sedekah. Udah suzon aja sama suaminya, heran. aja. Jangan suzon Bu. Sekarang ibu suka suzon aja sama Suami suami. udah baik, beliin gelang. Orang ngomongin gelang, dia umpetin gelang tiga. Sebab inna fi sodaqati Iya. khamsu hisolin. Sedekah itu ada 5 perkara. Masya Di Allah. antaranya taziduhum fi amwalihim. Harta kekayaannya bertambah dan Amin. bertambah. Berkah. Alhamdulillah. Lillah. Berkah. Ziyadatul khair. Tambahnya kebaikan berkah. Masya Jadi buat Allah. apa gaji sebulan 10 juta enggak berkah. Lebih baik 100 juta tapi Berkah. Amin, amin ya Allah, amin. Tepuk tangan buat Pak Kiai. Masya Allah, 10 juta nggak berkah, 100 juta berkah, apalagi 1 miliar lebih berkah lagi berarti ya. Amin. Alhamdulillah. Oke, kita kasih satu kesempatan lagi buat jamaah yang mau nanya, silakan angkat tangannya dari sebelah sini, ayo. Oh yang di atas, biar adil. Semuanya kebagian, izin ibu ya, maaf, punten.
Ibu ke kamera aja Bu, lihat ya Bu. Ah, ya. Biar di rumah nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Yani dari Majelis Taklim Madinah Iman Wisata Bandung. Wih, tepuk tangan dong. Masya Allah. Izin bertanya Pak Ustadz Syam. Iya boleh, silakan Ibu. Begini Ustadz, ada orang yang memakan harta riba ya. Itu gimana Ustadz? Apakah bisa mengurangi amal baiknya? Sementara dia sendiri tidak tahu dari mana itu asal makanannya. Oh Masya Allah. Ya, dan jika memang itu terpaksa itu bagaimana gitu harus memakan harta itu. Oke. Ya, bagaimana Ustadz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu, walaupun nggak gelang 2, minimal cincinnya 2. Kayaknya udah diumpetin duluan deh. Kayaknya udah diumpetin duluan. Udah diumpetin. Tepuk tangan dong Pak Ustaz Syam, silakan dijawab Ustaz Syam. Maulana Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah yang bertanya dan jamaah yang ada di rumah. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 130. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Maka jangan makan riba ini berbarengan bergandengan dengan bertakwa. Orang bertakwa itu nggak mungkin mau makan sembarangan. Maka dikatakan tadi pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang yang tidak tahu bahwa itu adalah harta riba, lalu dia masukkan ke dalam perutnya. Mestinya kalau dia orang yang bertakwa, dia cari tahu dulu dari mana makanan itu. Kalau dia orang yang bertakwa, maka dia akan cari tahu dulu dari mana harta tersebut. Kalau dia adalah seorang istri yang bertakwa, maka setiap suaminya bawa bonus pulang ke rumahnya, dia tanya dulu dari mana bonus ini. Halal enggak bonus ini? Dari mana ini amplop ini? Dari mana ini dan isinya ini? Ah, kalau ditanyain seperti itu berarti dia orang ciri orang yang bertakwa. Kalau dia tidak peduli halal dan haramnya, maka dia tidak termasuk ciri orang yang bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba. Pada dasarnya riba ini apa sih? Riba ini adalah sesuatu yang sangat zalim kepada orang lain. Riba itu begini, udah tahu dia orang yang kesusahan, dia mau minjem duit, akhirnya ya saya pinjemin tapi bayarnya berlipat ganda ya. Ah itu berarti zalimnya berlipat ganda kepada orang lain. Nah pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau terpaksa? Subhanallah, perlu di highlight daripada atau digarisbawahi daripada kata terpaksa ini. Terpaksa dalam syariat Islam adalah kalau dia tidak makan itu maka dia meninggal dunia, itu baru terpaksa. Kalau terpaksanya, kalau dia ndak ambil riba Ustadz, ndak mungkin dia bisa bangun rumah 10 miliar, belum terpaksa itu namanya. Susah Ustadz kalau kita tidak makan riba, ndak bisa kita punya mobil baru. Waduh, ini belum terpaksa namanya nih. Kalau kita tidak riba, ndak bisa kita bangun perusahaan yang baru lagi. Wah ini belum terpaksa namanya. Kenapa? Terpaksa itu adalah ketika dia tidak mengkonsumsinya, maka terancam nyawanya. Jangankan makan riba, makan binatang yang diharamkan saja menjadi boleh pada saat dalam keadaan dia tidak ada lagi sesuatu buat dia makan. Alhamdulillah ala kulli hal di zaman sekarang ini mungkin tidak sebegitu terpaksanya deh. Mungkin yang terpaksa ini yang dimaksud tadi karena mengikuti gaya hidup bukan kebutuhan hidup. Yang jelas orang bertakwa akan senantiasa teliti dari mana makanan tersebut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah memakan satu buah kurma.
Ketika sudah masuk ke dalam mulutnya, baru dia tanyakan. Dia lupa untuk menanyakannya sebelumnya. Ditanya, dari mana kurma ini? Ah, enggak tahu juga dari mana. Terpaksa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mencongkel dengan tangannya, mohon maaf ini, sampai dia keluarkan itu kurma. Karena saking takutnya, barang tidak jelas masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi jangan masalah lagi ikutin gaya hidup. Aduh, ya. ini Jadi yang kalau jadi memang masalah. itu udah memang darurat banget nggak makan mati, baru boleh. Kalau enggak usah sama Siap. sekali. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Jazakallah khairan kasihan ilmunya. Nah, buat jamaah Islami Tindak yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini saya akan bacakan nih pertanyaan jamaah yang di rumah. Nanti dijawab sama guru-guru kita. Pokoknya jangan pindah channel dulu, tetap di Islami itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Ah,